Yo guys, balik lagi ke channel gue. Ini gue mau nge-review update setelah Amazfit Bip 6 gue dapat pembaruan OS dari Amazfit, yaitu ZOS 5. Jadi, apa aja sih yang baru dari ZOS 5 ini? Yang pertama adalah adanya Jet Lag Manager. Gitu. Lengkapnya ada di sini nih, apa aja. Nah, Jet Lag Manager ini bisa dilihat di aplikasi Zep di smartphone kalian. Kalian nanti lihat di sini device application setting, sini ada Jet Lag Manager. Dari sini kalian bisa isi tripnya gitu, kota tujuan, terus nanti waktu keberangkatan, terus waktu keberangkatan dari jamnya, sama nih kota atau negara tujuan, tanggal keberangkatan, tanggal ketibaan maksudnya, terus jamnya jam berapa. Nanti dari situ akan ada informasi apa yang bisa kalian lakukan, misalnya istirahat dulu atau peregangan atau apa, itu nanti akan ada di aplikasi ZOS yang di smartphone, dan datanya juga akan ada di Jet Lag Manager yang ada di smartwatch kalian gitu. Sisanya nggak banyak perubahan, kalian bisa lihat video gue yang berikut ini. Oke, bye. Halo guys, balik lagi ke channel gue. Ini gue mau nge-review Amazfit Bip 6 smartwatch yang paling worth it buat beli di rentang harga 1 juta sampai 1,5 juta. Apa aja sih fitur-fitur yang keren banget dari jam ini? Nah, gue bakal jabarin beberapa fitur yang menurut gue jadi kelebihan jam yang kece banget ini. Apa aja? Pertama, layarnya. Layarnya itu 1,9 inci dengan tingkat kerapatan layar 326 kalau nggak salah. Resolusi sih 390 450 dengan tingkat kecerahan 400 lagi 2000 nits. Dan dia itu refresh rate-nya gue rasa sih 60 ya, karena dia smooth banget ini. Smooth. Nah, 1,9 inci itu kalau di tangan itu cukup banget. Lo lihat kalau gue pakai. Nah, bayangin sama Honor Watch GS Pro gue. Ya, nggak terlalu gede, tapi layarnya itu mencukupi gitu. Jadi jam ini tuh menurut gue pas aja di lingkar tangan gue yang 14-15 cm gitu. Dan ini cerah banget layarnya. Terus yang kedua itu adalah ZOS. Dan aplikasi ZOS di Android-nya pun itu lengkap banget. Dan ini menurut gue salah satu aplikasi yang sangat lengkap untuk di smartphone dari smartwatch-nya. Dan Amazfit ini naruh banyak banget fitur-fitur canggih di sini, fitur-fitur yang informatif yang menurut gua memang kepake banget gitu sama kita gitu sebagai usernya gitu. Nah, aplikasi ZOS yang ada di Android ini banyak banget fungsinya, dan menurut gua itu keunggulannya si Amazfit ya. Watch face-nya juga banyak banget. Kalau mau lihat tuh watch face-nya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya, banyak banget. Terus ada App Store-nya juga gitu. Nah, ini App Store-nya ini merupakan uh, aplikasi-aplikasi tambahan yang pihak ketiga yang bisa ditambahin di si Amazfit Bip 6. Dan bagusnya, dia tuh sudah mirip kayak Wear OS, ya, meskipun nggak sebanyak Wear OS sih. Kalau lihat di Play Store dia lebih banyak lagi. Tapi di Amazfit ini, di ZOS, dia udah cukup lengkap dibandingkan merek sebelah. Let's say misalnya Huawei ya, gitu. Nggak sebanyak si Amazfit ini di store-nya gitu. Dan fiturnya banyak banget gitu. Terus dia itu ada yang namanya ZFlow. ZFlow itu kayak apa ya, kalau menurut gua asisten pribadi gitu. Kayak di Siri kalau di iPhone, terus kalau di Android tuh Google Assistant gitu. Nah, kita coba. Udah lama ya dia di sini ngechat nih, Pak. Bagaimana cuaca hari ini? It's cloudy today. The high is 33 degrees Celsius.
and the low is 23 degrees Celsius. Currently, it's 26 degrees Celsius. Jadi di daerah saya itu cuacanya hari ini berawan, dan dia bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu. Keren banget. Dan ini bener-bener kepake ya. Lu bisa ngajak ngobrol juga gitu. Misalnya nih, ya agak lama. Apakah saya bisa keluar dengan cuaca besok? Yes, but it will be thunderstorms with a high of 33 degrees Celsius and a low of 23 degrees Celsius. Bring an umbrella. Ya, dia ngingetin untuk siap-siap bawa payung, karena emang cuacanya kemungkinan bakal hujan. Jadi, ini bisa juga buat ngebales chat WhatsApp sih, tapi voice assistant gitu, bisa nerjemahin apa yang lo mau, terus jadi teks gitu di WhatsApp, bisa ngebales pakai WhatsApp voice assistantnya gitu. Jadi ini kepake banget. Ada WhatsApp nih. Tuh. Di sini tuh udah langsung kelihatan gambarnya tuh kan. Coba kita langsung balas. Ya udah bagus kok itu. Mas translate ke bahasa Inggris gitu. Tapi dia ngerti bahasa Indonesia gitu. Tuh langsung balas. Misalnya stiker juga. Stiker juga langsung kelihatan. Nice. Bagus. Sesimpel itu ya sekarang di smartwatch. Kemudian apalagi yang keren, ya tadi ZOS-nya udah, ZFlow-nya udah. Nah ini yang satu lagi nih, dia punya internal storage. Berapa sih internal storage-nya? Kalau menurut informasi sih internal storage-nya itu 512 ya, tapi di dalam handphone lagi smartwatch sendiri itu dia nggak ada informasi tentang storage-nya ada berapa gitu. Tuh. Nggak ada. Adanya itu kalau kita pakai aplikasi dan ini harus diinstal ya, Watch Storage. Baru bisa kelacak berapa. Ada 445 MB. Jadi dari 512 itu sebenarnya cuma ada 445 dan sisanya itu 91. Yang dipakai sistem 276 MB. Jadi gede banget yang dipakai sistemnya gitu. Jadi ini bisa naruh file music atau file offline maps gitu. Ini keren dan pakai banget sih. Bisa dengerin musik dari sini setelah lu pindahin misalnya ini dari Watch Music. Dan suaranya sih lumayan oke ya, suara speakernya gitu. Jadi bisa naruh file musik, bisa naruh offline maps. Nah, udah ngomong soal offline maps nih, di smartwatch kecil ini dia bisa naruh offline maps. Caranya masuk ke Zep app-nya, lu masuk ke map management. Oh, ini not sufficient, berarti filenya gede banget di sini. Cari gedean, bikin gede. Coba gue cari ke tempat lain. Ying misalnya. Nah ini dia bisa nih. Tuh. Nah di smartwatch-nya suruh download. Sambil nunggu di download, gue mau ngebahas fisiknya dulu nih. Fisiknya itu, menurut gue kalau mau beli Amazfit Bip 6, beli yang warna merah orange ini. Karena ini perpaduan warna yang sangat kece abis, sangat bagus. Strapnya ini perforated meskipun dia bahannya rubber ya, tapi dia nyatu banget sama warna dari bodinya gitu. Ini bukan titanium tapi warnanya tuh mirip-mirip titanium gitu. Jadi lu kalau mau beli, mending beli warna yang merah orange ini. Dan strapnya itu dia 22 mm. Jadi lu bisa gonta-ganti strapnya. Ya. Ya. Jadi universal dan ini kebanyakan
smartwatch yang bentuknya kotak itu dia nggak seperti ini strapnya gitu, lebih ke quick lock gitu. Ini tuh universal banget. Jadi lu biasanya kan kalau punya smartwatch kayak gue nih, ini ada Nowatch Gear gue yang badak banget yang sering gue pakai kemana-mana. Ini kan 22 mm ininya apa strapnya gitu. Ini bisa gue ganti sama strap-strap gue yang lain gitu. Ini hal yang menurut gue salah satu kelebihannya sih untuk smartwatch ini, karena jarang-jarang bentuk yang kotak kayak gini lu pakai universal strap quick release-nya itu 22 mm. Biasanya quick lock gitu, modelnya dipasang gitu. Ini kayak jam bulat atau rounded yang lain gitu. Dan kalau lu mau pakai 22 mm biasanya tuh lu pakai konektor lagi di sini gitu. Itu jelek sih menurut gua. Jadi bentuknya tuh langsung ke bawah karena dia tahu layarnya tuh gede. Jadi kalau lu pasang kayak gini, tuh dia langsung, ya kan, nggak pakai neck lagi atau leher lagi, dia udah langsung gitu. Dia masih enak dilihat. Ini mungkin karena layarnya yang gede ya gitu. Dan apalagi sih yang menurut gue jadi kelebihannya, karena tadi kita ngomongin fisiknya, kelebihan yang berikutnya menurut gue itu dia bisa melihat nilai gizi dari makanan. Nah ini fitur kesehatannya mumpuni banget. Yuk kita lihat. Ini misalnya mangga ya. Kita bisa lihat dia ngenalin nggak. Masuk ke Zap-nya yang overview. Nah, ini ada food nih. Bisa kita coba foto log. Dia bakal menganalisis. Ya, dia dapat nih mangga gitu. Nilai gizinya karbonnya 94, proteinnya segini ya. Gue nggak tahu ini benar apa enggak, tapi ini bisa seenggaknya lo bisa ngecek nilai gizi dari makanan yang mau lo konsumsi gitu ya. Nah, kalau mau lihat log makanan, buka di Zap app, terus ke overview, terus cari di sini yang food, kamera, dari collection, di kamera gue udah ada ini sih apa makanan yang udah gue foto sebelumnya. Bisa jadi contoh, kayak ini si Padang. Dia bakal analisa. Nah, kebaca tuh rendang ayam, nasi putih, timun, urai tempe, ya lumayan lah bisa ngebaca dan bisa ngasih informasinya ya. Itu. Jadi selain bisa langsung take foto, bisa lah dari galeri. Itu guys, lumayan ya informatif. Jadi bisa ngelihat nilai gizi dari makanan yang lo mau konsumsi gitu. Jadi kepake banget kan. Kemudian ada hal-hal yang menurut gue itu kepake banget yang berikutnya, yaitu adalah Zap Coach ya. Zap Coach-nya ini dia seperti pelatih pribadi. Kalau tadi gue bilang ada asisten pribadi, kalau Zap Coach-nya ini kayak pelatih pribadi gitu. Misalnya mau hiking nih. Oke. Tuh ada asisten, ada goalnya, alertnya, semuanya. Jadi bisa diingetin gitu pencapaian lu sampai sejauh mana, dan untuk mencapai pencapaian itu lu harus ngapain aja. Jadi kayak punya personal assistant atau personal trainer gitu. Gak cuma hiking doang nih, olahraga-olahraga lain pun bisa gitu. Nah, yang berikutnya yang menurut gue bagus itu adalah ada fitur readiness. Nah, ini fitur readiness ini kayak body battery kalau di Garmin juga gitu. Dia bisa ngasih tahu kita, gue kemarin tuh kurang tidur, jadi dia ngasih tahu, terus class you not enough sleep last night, jadi gue kurang tidur, dia akan ngasih tahu gitu, gue apa yang harus gue lakuin, dan dia nyatetnya itu berdasarkan tidurnya kita gitu. Nah tuh gue tidur cuma 4 jam. Jadi fitur readiness ini kayak body battery, jadi kesiapan kita buat jalani hari, jadi kita bisa tahu kita kondisinya kayak gimana nih, siap gue buat keluar, buat beraktivitas gitu. Dan menurut gue ini sangat berguna banget gitu.
fitur lainnya itu biasanya pagi-pagi gue dapet kayak morning update gitu. Jadi dikasih tau gue hari kemarin tuh ada apa aja dan gue sudah melakukan apa aja, achievement apa yang udah gue dapetin. Dari segala macam kelebihan yang gue bilang tadi, ada kekurangannya menurut gue. Atau ini bukan deal breaker sih, tapi lebih ke sebenarnya kalau ditambah bisa sempurna banget sih ini smartwatch. Pertama, nggak ada barometer dan altimeter. Jadi ini nggak cocok banget buat kalian yang suka hiking atau trekking atau mau naik gunung untuk kemana, yang mau ngeliat elevasi gitu atau mau ke pantai. Ini nggak pas karena nggak ada fitur itu. Jadi nggak jadi bahan pertimbangan kalian jika ingin mencari smartwatch yang nggak ada altimeter barometernya. Ini nggak ada. Terus dia nggak ada fitur remote kamera. Di iOS sih bisa dia pakai, cuma di Android dia nggak bisa remote kameranya. Terus di aplikasi Zip itu watch face-nya itu membosankan sih menurut gua. Nggak mau lihatnya yang free release. Tuh. Gini-gini aja gitu. Mau lihat tuh. Kita lihat yang view all watch face tuh. Kalau menurut gua dibandingkan dengan brand sebelah, ya let's say Huawei lah ya. Itu watch face-nya bagus-bagus banget, keren-keren, dan UI-nya itu enak dilihat gitu. Itu menurut gue ini masih di bawahnya Huawei lah gitu, tapi nggak di bawah banget. Ini masih di bawahnya Huawei, dan dia itu mahal kalau menurut gue. Lihat nih, tuh 49.000 atau 9.000. Yang paling murah cuma 29.000. Kalau di Huawei itu paling murah bisa 2.000 atau 1.000 kalau lagi diskon gitu. Ini 29.000 gitu. Paling mahal kayaknya 59 deh di Huawei. Tapi menurut gue ini membosankan ya dibandingkan dengan Huawei. Itu di app Huawei Health-nya itu dia watch face-nya bagus-bagus dan menarik, dan banyak banget yang gratisnya malah kalau menurut gue. Terus apalagi dia nggak ada crown. Nah, dia cuma ada 2 tombol ini. Di satu sisi gue suka nggak ada crownnya, karena kadang lu kalau make ya dipakai di pergelangan tangan kiri, lu suka pencet-pencet gitu kan. Nah, ketekuk gitu di sini. Tapi gue pakai sarung tangan gitu, suka ketekuk-tekuk. Makanya beberapa smartwatch yang bulat gitu dia naruh crownnya tuh agak atas dikit gitu, biar nggak ketekuk, towel gitu. Tapi crownnya itu kalau ada dia kepake buat muter-muter scroll gitu kan. Kalau lu cuman kayak gini doang tuh membosankan menurut gua. Dan experience-nya itu nggak enak. Terus baterainya itu menurut gua agak boncos sih. Kalau gua pakai AOD terus terkonek ke Bluetooth doang, pakai AOD terus konek ke Bluetooth di smartphone itu 3 sampai 4 hari gitu. Kita lihat ya. Ini di sini baterai manajer gue tuh 3 hari yang lalu, sisanya 41%. Bisa 3 sampai 4 hari gitu yang gue pakai. Jadi ini menurut gue nggak terlalu bagus sih buat dibawa outdoor, karena kapasitas 340 mAh gitu kecil sih. Tapi kalau dibandingkan dengan smartwatch lain kayak yang Wear OS gitu, ini lebih baik sih. Wear OS gue ya itu cuma 1,5 hari doang udah koit gitu. Apalagi, nah layarnya ini melengkung. Ini mungkin bagi beberapa orang dia suka ya, cuma kalau menurut gua layar lengkung ini nggak enak gitu. Terus dia nggak ada pelindungnya, jadi lu langsung kena ke layarnya kalau lu senggol-senggol atau gimana. Makanya gua tuh beli protektornya gitu, kayak gini nih. Jadi protektornya ini buat ngelindungin si layarnya, karena dia nggak ada pelindungan safir atau apapun. Jadi melindungi bagian sini gitu. Dan ini bikin tambah bulky sih, tambah gede, tapi ya cukup lah biar nggak kepentok-pentok. Kalau kepentok itu jadi lecet, dan ini gampang banget lecet pasti. Itu sih kalau menurut gua. Jadi sebenarnya nih jam buat siapa? Kalau menurut gua jam ini diperuntukkan untuk casual users kayak gua gini lah. Gua bukan orang yang suka olahraga terus-terusan, suka kegiatan outdoor. Gue cuma pengen ada jam yang bisa menginformasikan gue banyak hal-hal gitu, termasuk
informasi kesehatan, informasi cuaca, ada personal assistant, itu kepake banget. Dan tambahan yang paling menurut gua paling worth it itu offline maps-nya gitu. Ini fitur banyak banget di jam ini dengan harga 1,5 sampai 1 juta sampai 1,5 juta, ini paling worth it buat lo beli gitu. Saingannya nggak ada fitur-fitur itu. Jadi gue nyampein ini fitur-fitur kelebihan yang ada di smartwatch Amazfit Bip 6 setara dengan premium kayak Amazfit Balance atau T-Rex 3 gitu. Ini sangat layak buat kalian miliki. Kalau kalian pengen naik dikit lagi, yang ada altimeter barometer itu ada Amazfit Active 2 dan ada yang versi premium yang jadi Sapphire Glass, jadi aman gitu layar kalian, nggak khawatir kalau kepentok-pentok atau lecet-lecet gitu. Gitu guys. Dengan kelebihan-kelebihan tadi, menurut gue ini smartwatch yang worth it buat kalian beli. Dan dia juga ada App Store-nya. Ini beda banget sama Huawei. Kalau tadi Huawei unggul di watch face, dia kalah telak di App Store-nya. Di App Store-nya banyak banget di Amazfit ini. Jadi kalian bisa jadi bahan pertimbangan untuk beli smartwatch ini. Worth it banget buat casual users, misalnya mahasiswa atau kerja kantoran, bahkan olahraga yang dalam kota juga sebenarnya udah masuk sih, karena dia ada 140 olahraga dan udah ada Hyrox juga di situ. Ada personal assistant untuk personal coach juga, jadi fiturnya banyak banget. Ini worth it buat kalian beli. Dengan segala fitur yang tadi, menurut gua jam ini layak buat jadi pertimbangan di rentang harga 1 juta sampai 1,5 juta. Gitu guys. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada pengalaman yang sama atau ada yang perlu ditambahin dari si smartwatch ini? Silahkan share di komentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.